Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore sahabat. Selamat menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan ini. Semoga sahabat semua dan saya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan saum ini dengan sebaik-baiknya. Sahabat, pada kesempatan sore hari ini saya ingin mengajak bertafakur yang berkaitan dengan hukum kekekalan energi ya. Kita memahami yang pernah merasakan bangku sekolah adalah dulu dari mulai SD, SMP, SMA ya. Kita mengenal dengan hukum Einstein ya. Dengan rumusnya yang sangat terkenal adalah E/mc kuadrat ya. Bahwa E itu adalah energi, M adalah merupakan materi ya, dan C adalah cahaya dikalikan 2 ya. Maka yang disebutkan dengan hukum kekekalan energi atau E/mc kuadrat adalah E-nya adalah energi. Ya, segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah energi, apapun itu. Ya, cahaya adalah energi, kemudian semua. Sementara kehidupan kita manusia tidak akan terlepas daripada cahaya. Ucapan yang baik, ucapan yang buruk adalah energi, bentuk dari wujud energi. Pikiran yang baik, pikiran yang buruk adalah juga wujud daripada bentuk energi. Sementara dalam hukum kekekalan energi dikaitkan dengan dunia kita yang bulat, maka seolah-olah segala sesuatu itu apa yang kita keluarkan adalah berwujud energi akan berbalik pada diri kita. Pikiran baik akan berbalik pada kita. Pikiran buruk akan berbalik pada kita. Perbuatan baik akan dampaknya buahnya berbaik pada kita. Perbuatan buruk dampaknya akan berbalik pada kita. Sebetulnya itu adalah sebagaimana Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra, in ahsantum ahsantum, fa in asatum falaha ya. Segala yang baik akan berbalik baik padamu. Kau melempar senyum akan mendapatkan senyum. Kau melemparkan kemarahan akan berbalik pada kemarahan. Kau melemparkan satu prasangka buruk akan berbalik prasangka berburuk itu menjadi kenyataan pada dirimu. Karena dikatakan oleh orang bijak, sesungguhnya nasib yang kita terima ini adalah akibat daripada karakter diri kita. Sementara karakter yang ada pada diri kita adalah akibat perbuatan diri kita. Perbuatan diri kita adalah akibat daripada ucapan kita. Dan ucapan kita akibat daripada pikiran kita. Jadi segala sesuatu itu akan menjadi nasib kepada kita. Kalau seandainya kita diawali dengan berpikir yang buruk, maka pikiran yang buruk akan melahirkan perbuatan yang buruk. Perbuatan buruk akan melahirkan kebiasaan yang buruk. Kebiasaan yang buruk akan menjadikan karakter yang buruk. Dan karakter yang buruk akan berakibat kepada kita nasib yang buruk. Ya. Jadi hukum kekekalan energi adalah nyata pada diri kita dari semua. Apa yang kau lempar, what you do, what you get. Ya. Apa yang kau lakukan, apa yang akan kau dapatkan. Kau berkata baik akan berbalik dengan perkataan baik. Ya. Kau berkata buruk akan berdampak kepada dirimu segalanya. Maka oleh karena itu dikaitkan dengan bulan Ramadan ini, inilah saatnya kita sedang belajar bagaimana menjadi akhlak Allah ya. Makanya salah satu definisi saum adalah imsak ya. Bagaimana imsak kita menahan dari sifat kemanusiaan diri kita dan menjadikannya adalah dengan sifat ketuhanan, sifat robbaniyah tadi semua. Bagaimana sifat ketuhanan itu? Yang pertama adalah tidak makan. Allah tidak makan. Allah tidak minum. Allah tidak bersetubuh dan Allah pun tidak tidur. Maka di dalam hukum saum
kita tahu semua. Apa itu saum? Ada segala sesuatu. Adalah kita menahan diri yang membatalkan pada diri kita yang terdiri dari makan, minum, bersetubuh di siang hari. Itu 3 yang diminta dalam definisi saum itu tadi. Ya. Menahan diri daripada makan dan minum, bersetubuh di siang hari sampai terbit, terbenam matahari. Ya. Itulah sifat Allah tadi. Ditambah lagi Allah itu lam yalid wa lam yulad tadi. Maka itulah kenapa tidak boleh bersetubuh tadi semua di waktu siang hari. Karena memang pada saat kita melaksanakan saum, kita sedang memerankan peran bagaimana adalah sebagaimana peran Allah Subhanahu wa taala bahwa diri kita itu, ya. Sehingga kata dalam hadis kita katakan saumuli, saum itu adalah untukku. Akulah saum itu, kan tadi seolah-olah berkata, Allah berkata saum itu aku, untukku, kata dia. Karena memang pada saat saum maka kita adalah memang memerankan peran Allah. Nanti bukan hanya nggak makan, nggak minum, nggak bersetubuh, nggak tidur. Allah itu Rahman, Allah itu penyayang, tadi semua. Bagaimana pada saat bulan Ramadan ini adalah kita gunakan sebagian harta kita, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Silakan yang kaya mengeluarkannya dengan berlebih, silakan yang miskin sesuaikan dengan kemampuan. Karena sedekah itu bukan untuk orang kaya, tapi juga untuk semuanya. Bahkan dalam sebuah hadis kursi Allah mencintai, anna uhibbu ahlas saha, aku mencintai orang pemurah. Kata Allah dalam selanjutnya hadis itu, aku mencintai orang kaya yang pemurah, tapi aku lebih mencintai orang miskin yang pemurah. Nah inilah Ramadan mengajak kepada kita untuk menjadi jiwa pemurah, karena kita sedang memerankan takhallaqu bi akhlaqillah. Maka kenapa dalam Asmaul Husna dari mulai Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik sampai di ujungnya As-Sabur tadi semua. Karena saum adalah dengan imsak kita menahan daripada sifat-sifat kemanusiaan. Sifat kemanusiaan itu apa? Sifat bahimiyah, sifat subu'iyah, sifat syaitaniyah. Maka pada bulan ini adalah bulan yang sepantasnya kita bagaimana kita takhallaqu bi akhlaqillah. Bagaimana kita memerankan akhlak-akhlak Allah. Selain nggak makan, nggak minum, nggak bersetubuh tadi juga. Kemudian juga nggak banyak tidur, karena Allah itu nggak tidur tadi ya. Nah, inilah, dan kemudian perbanyaklah kebaikan-kebaikan pada manusia tadi. Karena Allah itu maha pemurah tadi. Allah mengasihi pemurah. Kemudian kalau kita salah, maka inilah bulan yang harusnya adalah makanya adalah ada 10 hari ampunan kepada kita. Karena memang Allah itu pengampun, maka di bulan inilah ada islah bainanas. Maafkan semua orang yang pernah membenci kita. Maafkan semua orang yang pernah salah pada kita, siapapun dia. Seberapa besar pun kesalahannya. Bahkan saya pernah mengajak, kalaupun orang itu punya hutang berapapun kepada kita dan dia tidak mampu membayarnya, inilah bulan pada saatnya kita mengampuni mereka, mengislahkan kalau Anda sanggup. Ini semua. Tapi kalau tidak ada sanggup, minimal Anda memaafkan orang yang punya hutang pada Anda, dan Anda mendoakan orang yang punya hutang pada Anda agar diberikan kemampuan untuk membayarnya. Inilah di bulan inilah kepada kita, bagaimana kita memerankan sebagaimana itulah tujuannya. As-saum adalah imsak, menahan sifat kemanusiaan, memunculkan sifat-sifat robbaniyah. Maka tidak ada amal ibadah yang seindah saum. Tidak ada ibadah sebesar saum tadi semua. Seolah-olah demikian. Maka itulah kenapa kata Allah, saum itu adalah untukku dan ibadah-ibadah yang lain adalah untuk hambaku, sahabat. Beruntung alhamdulillah kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lihat undangan untuk saum ini enggak sembarangan. Ya ayyuhalladzina amanu, tuh yang diundang adalah orang-orang yang beriman. Bukan lain dengan ibadah-ibadah yang lain. Termasuk ibadah yang kita anggap paling besar adalah haji. Haji. Allah tidak ada satupun kalimat dalam Al-Quran.
adalah yang dipanggil adalah orang yang beriman. Tadi adalah kepada manusia. Tadi ada ya ayyuhan nas. Tadi apa namanya dikatakan dalam ayat itu adalah Allah mengajak kepada manusia. Ya, silakan lihat Anda surat-surat Al-Qur'an itu kebanyakan ajakan untuk melaksanakan haji adalah ajakan kepada manusia, bukan kepada orang beriman. Tapi untuk saum ini Allah mengundangnya dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Luar biasa. Nah, berkaitan dengan hukum kena energi, maka kita di bulan ini dilatih untuk bersabar tadi semua, menahan diri. Karena kenapa? Karena saking sayangnya Allah pada kita. Karena apa yang kau pikirkan akan sampai pada dirimu. Kau berpikir buruk, maka buahnya akan kepada dirimu. Dari berpikir akan menjadi ucapan, ucapan menjadi perbuatan, perbuatan menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter, karakter menjadi nasib. Semua. Segala sesuatu yang terjadi pada diri kita adalah sesungguhnya adalah nasib yang kita terima. Awalnya adalah berasal daripada pikiran-pikiran kita. Inilah dampak dari hukum kekekalan energi. Ada EMC kuadrat. Energi yang kau dapatkan tergantung daripada M-nya adalah materinya. Kemudian C-nya ada cahaya. Pada saat kau tidak punya cahaya, nurun ala nurin. Semua. C kuadrat adalah nurun ala nurin. Inilah fungsinya zikir, inilah fungsinya saum. Maka di bulan ini adalah bulan untuk zikir pada kita, bulan muhasabah pada kita, bulan islah bainanas kepada kita, bulan islah dengan Allah pada bulan ini adalah semuanya dilebur tadi semua. Sehingga di akhir pada Ramadan itu nanti dengan kita berhasil menggulirkan hukum EMC kuadrat ini adalah akan nanti kita akan mendapatkan energi-energi yang positif, yang baik semua. Sebetulnya nggak usah susah dengan dalilnya. Kau nanam mangga, buahnya mangga. Kau berpikir akan menanam mangga, maka akan timbul ucapan kau ingin menanam mangga. Kemudian kau menjadi perbuatan kau menanam nambah. Kemudian akhirnya kau akan mendapatkan nasib mendapatkan buah mangga. Semua. Di pada saat kau berpikir ingin menanam ganja, maka pikiran kita akan menjadi perbuatan kau menanam ganja. Kemudian perbuatan kita ini akan menjadi ucapan bahwa saya ingin menanam ganja. Kemudian menjadi perbuatan saya menanam ganja. Akhirnya menjadi nasib kau di penjara. Itulah segala sesuatu. Makanya apa yang ada pada diri, apa yang terjadi pada diri, sesungguhnya jangan pernah menyalahkan orang lain. Ya. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Salahkanlah diri kita. Sesungguhnya apa yang terjadi pada diri kita itu adalah akibat daripada perbuatan diri kita di masa lalu tadi semua. Inilah makanya nanti kalau kita mengkaji tauhidnya lebih dalam, lebih baik, sesungguhnya akan memahami kehidupan ini adalah hanya seperti roda berputar. Ya. Itulah mungkin Anda juga tidak memahami. Dulu Anda pernah mendengar bahwa kehidupan seperti roda berputar, tapi tidak pernah memahami bahwa kehidupan manusia selama belum rojiun pada Allah, dia hanya akan berputar di alam ini semua. Apalagi kalau manusia tujuannya dunia, maka dia akan tetap di dunia. Itu sudah pasti. Ya. Jadi ini harus dipahami. Dan sebaliknya, kalaupun tujuannya akhirat, tapi di otaknya adalah hanya dunia, juga kembali, orang itu akan kembali di dunia ini. Itu semua. Jadi pahami oleh kita. Ya. Inilah bulan yang harus kita latih oleh kita. Ya. Silakan berkata-kata. Selama berkata-kata itu baik, dan diamlah kalau seandainya kita tidak bisa berkata-kata yang baik. Semua. Itu ya pelajaran yang bisa kita pelajari, sahabat. Mudah-mudahan pada sore hari ini sambil menunggu waktu asar, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, dan maaf ya saya kepada siapa, Kang Dedi, ya, Kang Agus, ya, Kang Atung, Kang Ujang, semua ya. Yang teman-teman yang selalu bertanya kepada saya tadi semua, kemana Abah? Abah alhamdulillah ada ya, cuma lagi tiarap dulu ya tadi semua ya. Jadi mudah-mudahan itu saja yang Abah sampaikan, semoga
ada manfaatnya dan semua diberikan keberkahan dan selamat menjalankan saum ya. Ayo latih di bulan ini. Nahanlah dari sifat-sifat basyariah kita semua, dari sifat subuhiyah, bahimiyah, apalagi syaitonia. Insyaallah kita nanti akan lahir menjadi sifat-sifat robbaniyah. Sifat itulah akhlakul karimah. Semua ya. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Saya lagi mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Kang Keca. Ya.